kalian lulus, tentunya ketika kalian lulus, terus kalian memang akan bekerja, kalian dari 4 TPPG tentunya ini D4 dan kalian akan menyandang sarjana terapan, dan ketika itu kemampuan analisis dan kemampuan desain ataupun kemampuan perancangan ini perlu kalian miliki tentunya, dan ini adanya dan dimulai di dalam PSBG ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam PSBG ini kalian akan belajar tentang bagaimana kalian menggunakan sebuah tools, sebuah alat, yaitu software, dan di mana software ini merupakan software yang cukup populer di lapangan, cukup populer di konsultan, cukup populer di kontraktor tentunya. Dan ketika kalian tidak bisa menguasai ini, dan ketika kalian bekerja memang di company yang memang di situ dibutuhkan kemampuan analisis dan desain kalian, maka hal ini akan menjadi satu hambatan ya bagi kalian, dan itu cukup mengecewakan bagi Polban tentunya kalau kalian tidak bisa menguasai software ini tentunya, karena software ini merupakan software yang sudah cukup familiar di kalangan para civil engineering. Oleh karena itu, ketika kalian tidak bisa fokus, tidak bisa serius di dalam kuliah ini, tidak bisa menguasai software ini dengan baik tentunya berdasarkan requirement kalian sebagai lulusan D4, nah maka ini siap-siap saja mungkin kalian akan tertinggal ya oleh alumni-alumni ataupun lulusan-lulusan yang lainnya. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan bahwa mata kuliah ini bisa diikuti dengan baik. Yang pertama, yang kedua, seperti yang saya sampaikan waktu itu bahwa pertama, harapan saya adalah kalian tidak menggunakan HP, tapi kalian menggunakan laptop. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus sudah menginstal software ETABS-nya. Ya, karena software yang akan kita pakai adalah software ETABS, dan saya harapkan kalian sudah menginstal di laptop kalian. Nah, bagi yang mungkin kadang-kadang ada juga yang mungkin tidak memiliki laptop atau apa. Nah, mungkin saya harapkan kalian bisa mengusahakannya ya. Saya tidak meminta kalian harus beli, tidak memaksa kalian memang harus bagaimana. Tapi intinya supaya bisa mengikuti kuliah ini ya tentunya kalian harus mengikuti software-nya tentunya. Dan mengikuti software itu harus hands-on, kalian ada di laptopnya, sehingga ketika mau mengikuti itu kalian langsung memang praktek. Ya, bukan kalian hanya mengikuti saja, melihat begitu tanpa langsung praktek, itu biasanya tidak akan baik ya bagaimana kalian memahami dan mengikuti software ini. Nah, jadi saya mengharapkan seperti itu, dan saya kurang tahu apakah semuanya sudah menginstal software-nya atau belum. Sudah menginstal software-nya semuanya? Ada yang lagi proses, Pak. Lagi proses. Saya tanya, yang sudah menginstal software ada berapa orang? Dan berhasil maksud saya menginstalnya. Ya. Bukan menginstal tapi tidak berhasil. Menginstal dan berhasil ada berapa orang di sini? Ada berapa orang yang sudah? 4 orang. Yang lain? Saya lisensinya bermasalah, Pak. Ya berarti artinya belum berhasil. Ternyata saya juga bermasalah Pak lisensinya. Pas tadi baru dibuka. Sekarang saya tanya yang berhasil. Saya tanya yang berhasil. Berarti tadi baru 4 atau yang 4 jadi nggak jadi? Yang sudah berhasil. Artinya maksud saya tidak ada masalah dengan lisensi dan sebagainya. Yang sudah berhasil. Siapa, coba raise hand lagi. Saya ingin tahu ada berapa orang yang sudah berhasil. Bukan yang sudah menginstal ya, tapi yang sudah install dan berhasil. 2 orang? Cuma 2 orang? Kalian tahunya baru malam tadi atau sebelumnya sudah tahu kalian harus punya software itu atau bagaimana? Apa izin jawab? Jadi waktu semester 3 itu pernah install ETABS yang 2016. Nah, jadi kita kan mikirnya jadi nggak usah install lagi. Pas tadi dicoba buka itu ternyata lisensinya bermasalah, Pak.
Jadi harus install ulang. Ya, harus install ulang, tetapi itu pun tidak akan langsung jalan dengan baik biasanya. Kalau sudah lama, lewat dari 1 tahun kalau kurang lebih, kalian harus melakukan run as date, ya. Kalian harus menginstall salah satu software, tapi software yang ringan, itu kalian harus install dan itu run as date. Jadi nanti bagaimana kalian memposisikan si tanggal itu, nanti tanggal lisensi itu seperti ditarik kepada ketika kalian pertama kali menginstal. Karena sekarang dia membacanya itu lisensinya sudah expired sebetulnya, sehingga kalian tidak bisa menjalankan kembali. Nah, maksud saya itu silakan memang diinstal ulang, tetapi memang itu biasanya tidak akan bisa langsung seperti biasa karena harus melakukan modifikasi di license-nya dengan running run as date. Nah, saya tanya kalau yang sudah berhasil itu software versi berapa? Siapa, Azri atau Mila ya? Kalau Mila 2017, Pak. Oke, Aku Azri? 2016, Pak. 2016. Itu baru installnya sekarang atau sebelumnya sudah install? Sebelumnya sudah install, Pak, dari Sebelumnya bulan udah install. Januari. Iya, sama. Oh, oke. Ya, jadi artinya kalau dari bulan Januari masih ada license, biasanya dia 1 tahun hitungannya. Jadi masih ada gitu, dan mungkin itu yang menyebabkan karena kalian installnya mungkin di bulan Januari. Nah, saya mengharapkan, saya nggak tahu ya gimana, kemarin hasil kalau dari kelas-kelas yang lain, itu rata-rata yang 2016 itu memang banyak yang bermasalah karena memang masalah dengan license. Nah, kalau memungkinkan dicoba yang 2017 coba ya, yang memungkinkan dicoba yang 2017, dan saya minta mungkin Azri atau Mila bisa kalau memang teman-teman yang lain tidak punya softwarenya, ya itu mungkin bisa di-share menggunakan Google Drive atau apa, sehingga yang lain bisa download misalnya softwarenya dengan cara-cara yang tadi, langkah-langkahnya yang memang itu sudah ada di sana. Nah, sekarang masalahnya, jadi nanti kalau saya akan memperagakan, nah kalau kalian belum punya software yang bingung gitu masalahnya, nanti kalian tidak bisa mengikuti masalahnya. Kalau cuma lihat seperti itu, ya meskipun di-record Pak, ya iya, cuma artinya kan tidak langsung saat itu kalian mengikutinya. Tapi kalau saat itu mengikutinya, biasanya kalian kalau ada problem atau ada hal yang berbeda dengan apa yang kalian lihat di layar, itu nanti kalian bisa bertanya langsung. Berbeda kalau kalian di-record begini kan berarti nanti akan ada ininya ya, berbeda ketika kalian nanti mencoba sendiri dibanding ketika mencoba bersama-sama sekarang ini. Nah, jadi tapi ya karena ini tidak mungkin ya ditunggu, karena kita lihat kan mata kuliah PSBG ini dibagi 2 ya, dibagi 2, satu mungkin sampai jam 10-an, satu lagi nanti setelah sholat Jumat ya, kalau tidak salah. Nah, oke. Jadi begini, saya harapkan nanti kita akan satu sesi ini mungkin kurang lebih saya sampai jam 9 atau setengah 10. Setelah itu saya minta nanti kalian menginstall semua, diusahakan jam segitu kalian install softwarenya. Ya. Semuanya coba install, dan saya harapkan nanti setelah Jumatan itu semuanya atau mayoritas lah. Kalau belum semua, mayoritas 90%-an itu sudah ada softwarenya, sehingga nanti setelah Jumatan kita langsung masuk lagi ke pembahasan tentang praktek di ETABS. Ya, meskipun sekarang juga nanti saya akan coba praktekkan ya, bagi mereka yang sudah terinstall berarti bisa mengikuti, tetapi bagi yang belum, artinya mungkin ya artinya bisa melihat saja dulu seperti apa prosesnya dan sebagainya. Nah, ini yang saya harapkan betul-betul software ini sudah terinstall, karena saya kalau tidak salah hanya punya waktu sampai pekan depan ya, 2 kali pertemuan dengan kalian untuk bisa mengajarkan kepada kalian tentang software ETABS-nya sendiri. Nah, oleh karena itu ini yang perlu mungkin nanti diperhatikan oleh kalian. Jadi kalau bisa nanti kalian bisa diinstal softwarenya, sehingga nanti setelah yang sesi kedua kita masuk, kalian sudah terinstall semua softwarenya. Nah, perlu kalian ketahui, jadi dosen di mata kuliah PSBG ini sebetulnya ada 3.
pengampunya, ada Pak Aryawan, saya, dan mungkin Pak Andri. Penanggung jawabnya Pak Aryawan, jadi nanti beliau yang akan lebih banyak memberikan nanti teori tentang perancangan khususnya berkenaan dengan SNI yang terbaru. Kalau saya di sini bertugas nanti untuk menfamiliarkan, mengajarkan kepada kalian cara pemodelan di ETABS-nya. Dan mungkin nanti di akhir ada Pak Andri yang akan mengajarkan bagaimana mungkin tentang fondasinya. Nah, sehingga saya diberikan waktu oleh Pak Aryawan itu 2 kali pertemuan, karena dengan pertimbangan kalian memiliki 7 jam, kalau tidak salah, di setiap pekannya. Sehingga dengan 2 kali pertemuan tadi diharapkan itu sudah bisa selesai ya untuk software ETABS-nya. Tapi nanti kita lihat selama kalian nanti bisa install software pas di sesi 1, nah sehingga nanti di sesi 2 kita bisa masuk ke pembahasan ini ya, prakteknya ya, kalau seperti itu yang saya harapkan. Oke, kalau tidak ada, jadi ini sudah gabung semua ya. Tadi Muhammad Rizky, mana Muhammad Rizky? Hadir, Pak. Coba di on cam. Bisa on cam, Rizky? Oke. Ya, karena ini pertemuan pertama ya. Kalian belum pernah ketemu dengan saya sebelumnya ya, di semester-semester sebelumnya ya, belum ya? Oke, karena itu saya ingin minimal tahu wajah-wajah kalian. Jadi saya biasanya kalau untuk absensi, saya biasa minta kalian memang on cam dulu. Nanti ketika sudah berjalan, saya biasanya silahkan kalian untuk off cam. Tapi yang saya harapkan sekali lagi, pertama adalah kesiapan kalian di dalam kuliah, itu tolong diperhatikan. Itu salah satunya adalah bagaimana kalian mempersiapkan diri kalian. Saya tidak menyuruh kalian harus mandi dulu dan sebagainya, tetapi intinya kalian bagaimana bisa memberikan kenyamanan pada diri kalian ketika memang menghadapi kuliah. Dan kuliah kita ini kan cukup panjang, artinya kalian betul-betul harus sudah siap dengan segala waktu ya, terus juga kenyamanan dan sebagainya. Oleh karena itu, saya harapkan di pertemuan-pertemuan berikutnya ini kalian memang sudah memposisikan diri dengan baik tentunya. Ya. Dan juga sekarang mungkin belum mulai banyak tugas. Kadang-kadang kalau anak-anak sipil ketika sudah mulai banyak tugas, itu wajar wajah-wajah bergadangnya muncul. Tapi saya yakin seharusnya mungkin ini baru-baru awal semester dan kalian belum ada banyak tugas karena ini baru awal-awal, sehingga seharusnya jam 7 itu bagi kita, bagi anak politeknik, itu seharusnya sudah biasa untuk mempersiapkan diri meskipun kita kuliahnya secara online. Terus, kalaupun nanti saya minta off cam, saya memperbolehkan kalian off cam, ya, tapi saya minta kalian tetap fokus, tidak ada yang baringan, ya, tidak ada yang tiduran, ya, artinya betul-betul dengan posisi yang memang seperti kalian mau kuliah, kalian seperti mau belajar memang secara offline di kelas, ya, posisikan seperti itu, meskipun boleh nyantai, tetapi saya tidak mengharapkan kalian karena off cam santai akhirnya kalian ya ada yang tiduran, ada yang baringan ya dan sebagainya. Nah, ini tidak saya harapkan karena nanti kembali lagi kepada kalian bagaimana kalian memahami mata kuliah ini apalagi ketika sudah mulai praktek ya, praktek dengan softwarenya. Nah, sehingga itu yang saya harapkan selama nanti di perkuliahan ini diharapkan betul-betul kalian bisa fokus ya seperti itu. Oke. Tadi saya dapat informasi bahwa ini Zoom-nya 40 menit, ini tinggal berapa menit lagi nih? Saya tidak enak kalau pas memulai langsung baru berapa menit sudah putus. Berapa menit lagi? Sekitar 13, Pak. 10-13 menit. Oh, oke. Memang Zoom lebih ini ya, lebih enak kalau untuk sharing screen. Tapi kalau memang nanti kita
berapa kali off ya, terus on lagi mungkin berapa kali invite ya, kita coba saja. Tapi kalau nanti ribet ya kita mau ke Google Meet ya silahkan saja ya, kalau memang nanti kondisinya seperti itu. Oke. Sekarang kita akan masuk kepada pengenalan mata kuliah kita, dan saya perbolehkan kalian off cam ya, santai boleh, tetapi tetap fokus dengan kuliahnya ya, supaya tidak terlalu berat ke kuota kalian ya. Silakan di off cam kan. Saya akan coba share screen ya tentang perkenalan awal mata kuliah PSBG ini ya. Sudah terlihat ininya layarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Ini ya PowerPoint yang disiapkan oleh Pak Riawan. Jadi saya diminta untuk memberikan perkenalan awal saja untuk mata kuliah perancangan struktur bangunan gedung ini ya sebetulnya. Oh ya, saya minta nanti tolong, nggak tahu PJ-nya atau siapa, tolong di SS ya. Saya minta SS ini ya, screenshot kuliah kita ya. Terus nanti bisa dikirimkan ke saya sebagai bukti nanti perkuliahan kita ya. Ada ya yang siap meng-SS siapa? Nanti saya yang screenshot, Pak. Oh ya, boleh. Ya nanti ambil, ada beberapa screenshot aja, nanti ambil beberapa ini ya sebagai nanti bukti kuliah kita. Oke, jadi perancangan struktur gedung ini ya, perancangan struktur bangunan gedung ini capaian pembelajaran yang diharapkan bahwa kalian itu mampu nanti menjelaskan dan memilih sistem struktur ya. Nanti kita bahas sistem struktur itu apa. Dan yang kedua adalah kalian itu nanti mampu membuat rancangan detail struktur gedung beton bertulang khususnya yang menerima beban gravitasi dan gempa. Nah, jadi artinya yang pertama kalian itu nanti akan mengetahui tentang sistem struktur, dan yang kedua kalian akan bisa merancang nanti detail struktur gedung. Dan di sini fokusnya di PSBG ini adalah beton ya, gedung beton bertulang, dan beban-beban nanti yang bekerja itu bukan hanya beban-beban gravitasi, tetapi kita pun akan memperhitungkan beban gempa ya. Nah, oleh karena itu ini capaian pembelajaran yang diharapkan di dalam mata kuliah ini tentunya, dan ini sebagai salah satu syarat ya ketika nanti kelulusan kalian dari mata kuliah ini. Yang pertama, kalian memang bisa mengerjakan dan membuat rancangan detail struktur. Sehingga nanti rencananya di mata kuliah ini kalian akan ada tugas besar individu setiap orang ya, akan ada tugas besar yang itu perlu kalian kerjakan selama 1 semester. Ya. Jadi nanti perancangannya itu biasanya nanti kalian akan diminta untuk membuat struktur gedung mungkin 6 lantai ya, kalau untuk kelas 4 TPPG ya. Untuk 4 TPPG itu minimal 6 lantai. Nanti untuk denah tiap mahasiswa itu berbeda. Ya, denahnya tiap mahasiswa berbeda. Jadi seperti ukurannya ya, mungkin bentuknya silahkan. Jadi nanti kalian membuat sendiri denah masing-masing. Tiap mahasiswa itu dipersilahkan. Yang jelas tidak ada yang sama antara satu mahasiswa dan mahasiswa yang lainnya. Ya, jadi itu selama 1 semester nanti kalian diasistensikan, kalian membuat model dan sebagainya ya. Itu sebagai sarana untuk mencapai pembelajaran ini, bahwa kalian nanti mampu membuat rancangan detail struktur gedung yang materialnya digunakan yaitu beton bertulang ya, seperti itu. Dan yang berikutnya ini standar ya, beberapa standar yang perlu kalian miliki ya dan kalian gunakan. Saya katakan miliki itu artinya apa? Artinya kalian harus punya ya standar ini.
Dan sepanjang yang saya tahu ini bisa di-download ya, ada e-books-nya kalau tidak salah. Silakan nanti kalian download standar nasional Indonesia ya. Yang pertama adalah SNI 1726/2019, itu tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Nah, jadi ini SNI terbaru ya. Ini di lapangan belum dilaksanakan ya secara prakteknya. Ini tahun ini masih banyak ada sosialisasi dan workshop tentang sosialisasi SNI terbaru ini. Nah, sehingga ini kesempatan yang baik bagi kalian tentunya nanti di mata kuliah ini kalian nanti akan menggunakan SNI terbaru ya, yang nanti akan lebih banyak dijelaskan oleh Pak Riawan tentunya berkenaan dengan SNI ini dan bagaimana kalian nanti mengaplikasikannya di dalam software ya. Dan nanti artinya ketika kalian nanti selesai lulus dari Polban, nah ini diharapkan kalian sudah mampu memahami ya SNI terbaru sekalipun, sehingga ketika kalian nanti di lapangan dan misalnya requirement-nya itu adalah SNI terbaru, nah maka kalian pun sudah tidak ini lagi ya, tidak kaget lagi, di mana kalian sudah mengetahui dan sudah pernah merancang struktur bangunan gedung dengan menggunakan SNI terbaru. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu SNI 2847/2019 tentang persyaratan beton struktural ya untuk bangunan gedung dan penjelasan. Ini pun kalian harus punya. Dan yang ketiga, ini SNI 1727/2013. Ya, ini tentang pembebanan ya. Jadi beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lainnya. Ya, jadi di sini kalian harus punya tiga-tiganya, karena ini saya sering mengatakan bahwa 3 standar ini merupakan amunisi ya, senjatanya anak sipil tuh seperti ini. Ya. Artinya tanpa standar ini kalian nanti akan sulit ya di dalam melaksanakan perancangan sebuah struktur. Tapi ketika dengan SNI ini kalian nanti akan tahu beban yang saya harus kerjakan, beban mati apa saja. Beban hidupnya apa dan berapa, ya, beban angin seperti apa, beban gempa bagaimana, terus bagaimana mendesainnya setelah output dari software itu kalian dapatkan untuk untuk mencapai persyaratan yang ada di dalam SNI 2019 ya tentang ketahanan gempa misalnya, bagaimana beban gempanya yang harus bekerja, bagaimana kalian cara menginput nanti di ETABS-nya dan sebagainya. Nah ini yang perlu kalian pahami ya, dan kalian miliki tentunya SNI ini, sehingga nanti silahkan kalian bisa download ya, cari di internet SNI ini, karena ini nanti akan menjadi panduan kalian di dalam tugas semester ya, tugas besar tersebut. Nah kita masuk yang tadi istilah yang capaian pembelajaran yang pertama tentang sistem struktur ya. Ini saya ingin menjelaskan sedikit saja, nanti insya Allah Pak Riawan akan lebih banyak nanti menjelaskan kembali ya berkenaan dengan sistem struktur dan juga di SNI-nya seperti apa. Jadi kalau kalian mendengar sistem struktur, apa yang ada dalam bayangan kalian? Sistem struktur ya, kalau di dalam konteks keteknik sipilan, maka yang dimaksud dengan sistem struktur ini adalah bagaimana ya adanya satu gabungan atau rangkaian elemen-elemen struktur yang ada, yang kita rancang elemen-elemen tersebut, tetapi berdasarkan sifat hubungan antar elemen dan detailnya. Ya, jadi bukan sendiri-sendiri. Ya. Yang kita harapkan adalah ketika kita merancang elemen-elemen struktur ini dalam satu hubungan ya antar elemennya dan juga detailing elemennya sedemikian rupa, sehingga yang kita harapkan adalah hasil perancangan kita ini memenuhi sifat-sifat dan kinerja yang ada, atau kinerja yang memang yang sudah ditentukan di dalam SNI atau di dalam code ya atau peraturan. Nah, apa saja jenis-jenis struktur tersebut? Nah, kalau kalian lihat di tabel 12 SNI 1726 tahun 2019 ya, itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah sistem dinding penumpu. Ya, sistem dinding penumpu. Yang kedua ya, yang kedua adalah di sini sistem rangka
rangka bangunan, ya, sistem rangka bangunan. Nanti kita bahas ya satu-satu. Yang ketiga, sistem rangka pemikul momen. Yang keempat, sistem ganda, ya, terus sistem kolom cantilever. Apa yang dimaksud dengan sistem dinding penumpu? Ya. Nah, yang dimaksud dengan sistem dinding penumpu atau bahasa istilah internasionalnya itu adalah bearing wall. Ya, bearing wall ini pertama karakteristiknya adalah dia tidak memiliki rangka ruang pemikul beban gravitasi secara lengkap. Ya. Terus yang kedua, karakteristiknya adalah sebagian besar atau seluruh beban gravitasi itu dipikul ya oleh dinding-dinding penumpu. Ya. Jadi ada dinding-dinding penumpu dan seluruh beban gravitasi itu dipikul oleh dinding-dinding penumpu. Dan tahanan terhadap gempanya itu disediakan oleh dinding-dinding geser atau rangka presi. Jadi dia secara umum tidak menahan beban gempa, ya, tetapi beban gempanya itu nanti akan ditahan atau akan diberikan oleh dinding-dinding geser, ya, atau rangka bracing. Nah, itu yang pertama tentang sistem dinding penumpu atau bearing wall. Yang kedua, ini yang kita kenal dengan building frame atau sistem rangka bangunan. Jadi kalau sistem rangka bangunan ini pertama dia memiliki sistem rangka yang memikul 100% beban gravitasi, ya. Dan yang kedua, shear wall atau dinding geser, ya. Jadi kalau saya mengatakan dinding geser atau shear wall itu sesuatu yang sama, ya, dua hal yang sama. Dinding geser atau shear wall ataupun ada bracing itu memikul 100% beban gempa, ya. Tapi dia memiliki sistem rangka berbeda dengan tadi sistem dinding tadi, ya, sehingga sistem rangka ini memikul 100% beban gravitasi. Kalau yang tadi itu dipikulnya oleh dindingnya sendiri, tapi dinding penumpu, ya, bukan dinding geser. Yang berikutnya adalah yang kita kenal dengan sistem rangka pemikul momen, atau istilahnya adalah moment frame, ya. Ada yang disebut dengan resistance, ya. Resisting moment frame, ya, itu pun sama, ya, artinya itu rangka pemikul momen. Apa kriteria atau karakteristiknya? Yang pertama, sistem rangka pemikul momen ini adalah elemen-elemen struktur dan sambungannya menahan beban-beban lateral dengan melalui mekanisme lentur. Jadi memang betul-betul yang kita desainnya itu adalah bukan hanya elemen-elemennya, tetapi termasuk sambungannya. Jadi nanti kalau kalian belajar sistem rangka pemikul momen, ya, nanti dengan karyawan itu, ketika kalian mencoba mendesain sebuah kolom dan balok, itu pasti kalian harus meninjau join-nya, harus meninjau sambungannya. Kenapa? Karena nanti sambungannya pun ikut memikul beban-beban lateral, ya, beban-beban yang memang datangnya dari samping, seperti termasuk beban gempa. Nah, di mana sambungan-sambungan dari tiap elemen-elemen strukturnya ini akan memberikan tahanan, ya. Di sambungannya pun kenapa harus didesain? Karena sambungannya pun betul-betul kita desain untuk bisa dia menahan beban lateral, ya. Nanti jadi ada mekanisme bagaimana kalian nanti mendesain atau ketika kalian merancang sebuah kolom dan balok termasuk sambungannya, ya. Itu akan didesain supaya dia kuat terhadap beban lateral. Dan ini sistem rangka pemikul momen ini dibagi menjadi 3, ya, di dalam SNI. Yang pertama yang kita kenal dengan SRPMB, ya, yang kita kenal dengan SRPMB yaitu sistem rangka pemikul momen biasa. Yang berikutnya ada yang disebut dengan SRPMM, yaitu sistem rangka pemikul momen menengah, ya. Dan yang ketiga ada SRPMK, yaitu sistem rangka pemikul momen khusus. Ya, jadi ada 3 sistem rangka. Nah, nanti di SNI ini ada, ya, penjelasannya dan bagaimana syarat-syarat desainnya, syarat-syarat rancangannya. Dan nanti mungkin kalau tidak salah kalian kalau untuk 4 TPPG mungkin nanti akan diperkenalkannya bukan hanya SRPMM tetapi sampai SRPMK. Karena ini yang paling khusus, ya, SRPMK itu. Dan ini menjadi satu hal yang sangat penting, ya, kalau bagi 4 TPPG tentunya untuk SRPMK. Mungkin kalau untuk kelas D3 ini SRPMM ini cukup, ya, di momen menengah. Tapi kalau di untuk kelas 4 TPPG ini sampai sistem rangka pemikul momen khusus yang kita
apa yang kita harapkan ya, kalian betul-betul memahami SRPMK. Yang berikutnya adalah sistem ganda atau dual system. Ya, sistem ganda ini, jadi intinya ini dia gabungan. Ya, gabungan sistem rangka pemikul momen dengan sistem dinding. Ya, jadi nanti ini digabung sehingga nanti tahanan terhadap beban-beban gempa atau lateral itu disediakan dengan kombinasi sistem rangka dan dinding geser atau bracing. Ya, ini bisa dilihat di SNI 2019 ya, pasal 7251. Nah, sehingga ini sistem dual itu, sistem ganda ini, dual system itu gabungan kombinasi antara sistem pemikul momen, sistem rangka, dengan dinding geser atau shear wall, ataupun ada bracing-nya. Jadi itu disebut dengan dual system. Ya. Yang terakhir, ya ini ada yang disebut dengan sistem kolom cantilever, atau cantilever column building. Ya. Jadi, kalau di sini, ini sebetulnya bagaimana di dalam sistem kolom cantilever ini kita mendesain ya kolom-kolom yang di atas ini kita modelkan ya, kita desain untuk tidak mentransfer momen ya dari kolom-kolom atas ke kolom-kolom bawah ataupun dari balok-balok atas ke kolom lantai dasar. Sehingga ini ya tidak ada transfer, itu artinya jadi nanti si kolom paling bawah itu akan lebih sedikit ya menerima bebannya karena tidak ada transfer momen atau transfer gaya-gaya dalam dari kolom dan balok di atasnya ke kolom yang paling bawah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara biasanya join antara kolom yang paling bawah dengan kolom yang di atasnya termasuk balok itu betul-betul didesain dengan zero moment restraint. Ya, jadi bagaimana kita membuat kondisi di sambungan ini dengan sambungan momennya nol. Ya, tidak terjadi momen di sini. Jadi seperti batang dibuat seperti batang spandrel ya. Jadi hinge di situ batang spandrel kita desain di sambungannya sehingga tidak ada transfer momen dari kolom balok di atasnya ke kolom yang paling bawah. Dan itu biasanya pemodelan pondasi antara kolom yang paling bawah dengan pondasi itu kita modelkan seperti fixed base. Ya, jadi kalau bahasa di dalam perletakan itu kurang lebih kita mengistilahkannya adalah peletakan jepit. Ya, kita modelkannya hubungan antara kolom dasar dengan pondasi. Ya, itu kita jepit, itu fixed base. Ya. Nah, ini ya kurang lebih pengenalan dari sistem struktur itu. Jadi ada beberapa jenis sistem struktur yang memang itu sudah dijelaskan di dalam SNI. Nah, saya harapkan kalian nanti bisa mendownload tadi standar-standar tadi yang ada. Ya, kalau ya mudah-mudahan itu semua ada ya. Yang saya tahu SNI yang terbaru gempa itu udah ada, gampang ya, bisa di-download. Intinya dengan pembebanan ya. Dengan peraturan pembebanan itu pun kalian harus punya karena standar-standar tersebut yang akan nanti menentukan berapa besaran dari beban-beban yang ada, terus juga bagaimana kalian menginput beban gempa itu caranya seperti apa dan syarat-syaratnya bagaimana, dan itu yang kita perlukan ya ketika kalian mau membuat nanti satu tugas perancangan ya dari satu model denah yang ada ya, seperti itu ya. Ini untuk parameter dan batasan ini saya tidak akan bahas sekarang ya, ini nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Riawan insya Allah berkenaan dengan isi SNI-nya. Jadi nanti ini bisa didalami ya oleh Pak Riawan, didalami nanti dengan pembahasan SNI ya, SNI yang terbaru ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan ya sebelum saya lanjut ke ETABS ya. Ada pertanyaan, silakan. Belum ada, Pak. Nggak bisa mengikuti ya? Ya, masih bisa mengikuti ya? Bisa Pak. Oke. Bisa, Pak. Ini kayaknya tadi udah di-upgrade ya, jadi tidak putus ya ininya, Zoom-nya.
Iya Pak, jadi unlimited Zoom-nya Pak. Ini hanya sehari ini aja atau seterusnya? Sehari aja Pak biasanya. Itu ada promo gitu, ada bonus ya, di upgrade ya? Iya. Oh, ya udah, ya lumayan. Tapi berarti nanti kalau yang kedua kali, misalnya kalau kita udah putuskan, berarti kembali lagi ke 40 menit ya, seperti itu ya? Iya Pak biasanya gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, itu sekarang saya coba stop share dulu. Saya akan coba masuk ke perkenalan etabs-nya. Silakan bagi yang sudah ada etabs di laptopnya, ya, itu silakan dibuka ya. Etabs yang saya pakai ini pun sebetulnya bukan 2016 ya, bukan 2017 juga, karena saya kemarin pun sudah pernah mencoba ya menginstal itu. Jadi kalau kalian punya Windows 10 itu memang kadang-kadang harus disesuaikan ya. Softwarenya, versinya itu harus bisa kompatibel ya dengan Windows 10. Tapi kalau mungkin Windows sebelumnya bisa jadi etabs yang masih agak lama itu masih masih memungkinkan untuk diinstal. Tetapi kalau etabs kalau kalian punya Windows 10 itu biasanya mungkin harus memang harus ngecek ya versi-versi yang bisa kompatibel dengan Windows 10. Karena itu kemarin saya nyoba juga pernah di 2016, 2017. Kalau di Windows 10 ini ternyata agak sulit kemarin itu. Dan akhirnya yang bisa saya install itu yang versi 19 ya. Sehingga nanti mungkin ada sedikit berbeda, tetapi itu tidak jauh lah ya. Nanti komen-komennya itu kurang lebih hampir sama sebetulnya ya. Meskipun kalian misalnya menggunakan versi yang berbeda dengan saya. Jadi artinya 16, 17 atau 17, 18, 19 itu ya tidak terlalu jauh berbeda lah ya. Khususnya di fitur-fitur komennya ya, fitur-fitur ininya ya. Di dalam komen ataupun di dalam ininya cara langkah pengerjaannya ya, itu kurang lebih sama. Oke, sebentar ya, saya akan ini dulu software etabs-nya.
Oke, yang sudah punya softwarenya sudah dibuka etapsnya? Sudah, Pak. Tadi yang ada tuh cuma 2 orang ya? Atau berapa orang? Jadi yang lain gimana dong? Yang lain yang belum ada softwarenya gimana nih? Yang belum ada softwarenya terus gimana? Kalau saya lagi nunggu sambil install Pak ini. Ya mudah-mudahan kalau itu berhasil kan, kalau enggak sama aja berarti. Kecuali kalau ya bisa berhasil gitu ininya apa menginstal softwarenya. Ya ya itu tadi ya, mudah-mudahan lah nanti yang sesi setelah Jumatan mudah-mudahan sudah banyak yang punya ya, sudah banyak yang bisa terinstall softwarenya. Karena kalau memang kalian tidak mengikuti langsung nanti ya agak repot juga ya, sulit juga karena sekali lagi ya sekarang kita menggunakan software itu adalah memang itu sebagai sebuah tools ya, sebagai sebuah alat tentunya. Oke, ini ya sementara saya ini kan dulu ada ini dulu pengenalan secara singkat saja tentang program ya, pengenalan dasar program ETABS. Jadi ini ETABS ini sebetulnya dibuat ya dan dikembangkan oleh perusahaan Software Computer and Structures Incorporated ya, CSI, yang berlokasi di Berkeley, California. Ini sudah lama sebetulnya tetapi terus berkembang ya. Dulu itu namanya pun masih ini ya interface-nya masih sederhana, tetapi sekarang terus dikembangkan dan sekarang sudah bisa kita lihat yang sekarang ini. Dan bukan hanya ETABS ya, dari CSI itu ada SAP, mungkin kalian pun sudah pernah menggunakannya, SAP 2000, ada SAFE ya, SAFE gitu tulisannya untuk foundation itu biasanya ya, dan ada lagi software-software yang lainnya. Nah, jadi kalau program ETABS ini sebetulnya ini spesialisasinya ini di dalam analisis struktur high-rise building. Ya, jadi bisa perkantoran, apartemen, ya rumah sakit dan sebagainya. Itu lebih khusus kepada high-rise building. Sedangkan kalau SAP 2000 itu kan lebih umum. Ya, analisis strukturnya itu lebih umum. Selama kita bisa memodelkan ya, SAP 2000 itu bisa menghitung jembatan, ya, bendungan, ya, stadion dan sebagainya. Tapi khusus ETABS ini lebih kepada high-rise building, sehingga semua atribut, semua komponennya itu semua sudah lengkap ya untuk perhitungan beban-beban dan nanti pemodelan khususnya ke masalah kegempaan. Nah ini kelebihannya di situ. Jadi kalau kalian mau menghitung selain struktur gedung, itu rekomendasinya adalah lebih baik kalian menggunakan SAP 2000 ya. Tapi kalau kalian mau menghitung gedung, oleh karena itu lebih baik kita menggunakan ETABS. Ya, itu ETABS ini kita sudah kenal ya, bukan hanya kita tetapi para civil engineering ya di luar sana, baik bukan hanya di Indonesia tetapi di luar Indonesia sekalipun secara internasional. Tapi ini lebih banyak memang digunakan oleh oleh negara-negara di barat ya sebetulnya. Kalau di Eropa ini agak jarang ya, meskipun ada yang pakai, tapi karena di Eropa sendiri punya software sendiri, sehingga itu mereka melakukan atau menggunakannya software tersendiri. Tapi ETABS ini karena cukup baik marketing dan sebagainya, sehingga ini lebih banyak dikenal ya oleh kalangan para ahli struktur. Nah, di dalam ETABS ini kita bisa menganalisis pertama baja, ya frame baja, terus frame beton, lalu komposit, ya rangka batang, termasuk shear wall, ya termasuk dinding geser. Ya. Nah, sekali lagi ini lebih tepat kalau kita gunakan ketika kita mau menghitung struktur bangunan tinggi ya di dalam gedung. Nah, ada beberapa hal ya yang perlu kalian ketahui bahwa ketika kita melakukan menggunakan aplikasi software ini, pertama kita perlu memahami asumsi-asumsi dasar analisis. Ya, asumsi-asumsi dasar artinya karena tidak semuanya itu bisa kita pastikan dalam tanda kutip menggaransi jamin, tapi kita minimal pendekatan itu berdasarkan asumsi-asumsi. Yang kedua, kita harus paham perilaku struktur yang sebenarnya.
ya. Jadi bagaimana perilaku kolom, beton, ya kalau dibebani seperti ini, dibebani beban aksial, dibebani beban lentur, kita harus tahu dulu, ya. Jadi nanti lendutannya itu harusnya begini gitu ya perilakunya itu kalau kita berikan beban titik. Kalau kita berikan beban merata, ya uniform, itu akan seperti apa, diagram momennya, lintangnya, gesernya, dan sebagainya. Nah, itu harus kita pahami dulu sebelumnya. Kita harus memahami asumsi-asumsi dasar tersebut, dan juga perilaku-perilaku struktur yang sebenarnya, yang realnya. Nah, ini saya harapkan kalian sudah mendapatkannya di semester-semester sebelumnya. Ya, dengan mekanika rekayasa, ya kalian mungkin nggak tahu ya apa mekanika rekayasa sampai berapa, 1, 2, atau 3 ya. Terus di statika, ya, ilmu kekuatan bahan, ya, dan juga mungkin struktur-struktur beton, sebelumnya struktur baja, ya, yang pernah kalian dapatkan di semester sebelumnya. Nah, ini diharapkan kalian masuk di semester 7 ini dan masuk ke dalam etaps ini mudah-mudahan kalian sudah memahami asumsi-asumsi dasar, memahami perilaku-perilaku struktur yang sebenarnya seperti apa. Dan yang ketiga, kalian harus mampu membuat model struktur dan validasi hasilnya. Ya, artinya membuat model itu, kenapa? Karena pembuatan model itu tidak selamanya harus sesuai dengan bentuk asli dari struktur yang akan kita bangun. Ya, tapi kadang-kadang kita bisa melakukan penyederhanaan. Oke, itu ini ada prinsip dasar pemodelan. Pertama, yang jelas jangan terlalu rumit ya dari yang diperlukan. Karena ketika kita memperumit sesuatu, nanti ya akan mempersulit juga nantinya. Jadi intinya model simple tetapi representatif modelnya. Nah, juga kadang-kadang ada tahapan model. Mungkin ya kita model dari sederhana dulu, terus nanti ya bagaimana dari yang sederhana itu kita kembangkan dan menjadi lebih kompleks. Karena ketika kita langsung memodelkan yang kompleks, kita tidak akan belum yakin bahwa yang sederhana itu pun hasilnya sudah benar gitu. Nah, ini kadang-kadang ada tahapan model yang perlu kita lakukan ya. Nah, itu intinya modelnya simple tapi representatif, dan jangan langsung percaya pada hasil keluaran komputer. Ya, kecuali kita memang sudah melakukan pengecekan ya dengan teliti, akurat terus gitu ya. Karena komputer itu, software itu hanya mengeluarkan saja. Apa yang kita input, dia akan keluarkan. Kalau yang kita input sampah, dia ngeluarinnya sampah lagi. Nah, dari sini kita harus hati-hati dalam menginput ke dalam software tersebut. Ya, karena ketika kita menginput sesuatu, itu yakin pasti kita menginputnya pun dengan pendekatan-pendekatan. Karena kadang-kadang data-data tidak kita miliki semuanya. Ya, kadang-kadang data-data kita tidak miliki. Oleh karena itu, biasanya kita betul-betul melakukan asumsi. Nah, asumsi-asumsi itulah yang perlu kita pahami dengan baik, dan juga kita bisa pertanggungjawabkan asumsi-asumsi tersebut dengan benar. Nah, teknik memahami perilaku struktur sebenarnya yang pertama ya jelas harusnya kita mengobservasi fisik ya dan hasil uji ya tentunya. Jadi artinya ketika kalian memahami dengan cara NDT, non-destructive test ya, pengujian struktur, pengujian kolom, balok, plat ya, dengan cara non-destructive ataupun dengan cara destructive testing ya. Itu pun itu yang jelas itu cukup efektif kalau kita ingin tahu kondisi yang real sebenarnya dalam kondisi struktur yang ada. Tadi mempelajari asumsi dasar, jelas kita asumsi-asumsinya kita harus pahami dengan baik. Terus matematis model. Ya ini tapi biasanya kita tidak lakukan ya, membuat model matematis itu ini hanya untuk kasus-kasus tertentu ya. Karena kadang-kadang ketika ada satu struktur atau satu model yang cukup kompleks, itu kita biasanya melakukan model matematik dulu seperti apa ya pendekatannya, supaya nanti pemodelannya itu betul-betul mendekati dari kondisi yang ada. Studi parametris kalau memang diperlukan, terus juga memakai model sederhana ya, sekali lagi itu akan lebih mudah nanti bisa kita cek ya kalau modelnya sederhana. Tapi kalau modelnya sudah cukup kompleks, nah pengecekannya pun akan lebih rumit. Nah, jadi di dalam rekayasa struktur atau structural engineering, ya ini biasanya kita memiliki proses-proses ya di lapangan itu. Ada proses perancangan, ada proses fabrikasi, ada proses erection, dan juga ada proses retrofit ya atau perawatan atau evaluasi. Nah,
yang digunakan di dalam ETABS ini yang melibatkan komputer itu biasanya dominan di proses perancangan. Ya. Kita bisa menganalisis, ya, kita bisa mendesain, dan juga kita bisa untuk dalam rangka nanti pembuatan gambar struktur, ya, analisis, desain, dan perancangan tadi. Nah ini ya proses perancangan yang kita akan fokuskan tuh di sini. Karena memang tools dengan menggunakan komputer tuh lebih banyak di sini, ya. Meskipun ada di proses yang lain pun sekarang sudah mulai banyak dikembangkan, ya, tools-tools di dalam komputernya. Nah, tetapi untuk yang ITEBS ini, ya, kita akan fokusnya ke dalam proses perancangan, ya, di bagaimana kita menganalisis, nanti merancang, mendesain elemen-elemen tersebut, termasuk tulangannya seperti apa berdasarkan dari input-input beban yang ada. Itu mungkin ya sekilas ini untuk menu dan fungsi menu pada program ETABS. Kita akan lanjutkan langsung ke programnya, ya, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Ya, Pak. Oke. Kita akan masuk, ya, ke dalam software ETABS, ya. Sebentar saya coba share. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi ketika kalian membuka, yang mengklik icon dari ETABS atau shortcut yang biasanya itu otomatis ketika kalian menginstall sebuah software itu di laptop atau di komputer kalian itu dia akan men-generate shortcut, ya. Itu ketika kalian klik 2 kali ini akan muncul pertama kali ini. Ya, kalau ETABS dari 16 ke atas tuh biasanya rata-rata ini. Kecuali kalau yang ETABS di bawah versi 16 itu biasanya agak berbeda, ya. Nah, kalau yang di ETABS 16 ke atas rata-rata ini akan muncul pertama kali. Di sini ada latest news, ya. Ini biasanya ini berita-berita dari company, ya, perusahaannya. Jadi bagaimana ini banyak sekali software-software yang sudah dikembangkan oleh CSI ini, termasuk SAP 2000. Ini pun sudah sampai versi 23, ya. Bayangkan ini terakhir saya itu ketika saya sebelum kuliah, maksudnya ketika ngajar pertama kali di Polban itu SAP 2000-nya mungkin masih versi 9, ya, 9 atau 10 lah. Ini cukup sudah banyak berkembang, ya. Terus juga kita lihat ada CSI Bridge. Ini adalah untuk khusus jembatan. Ketika kalian mau mendesain jembatan itu sudah ada juga, ya, ini platform yang software yang bisa kalian pakai, ya. Tapi ya itu tadi kendala di kita ini adalah memang software-software ini cukup mahal. Bagi kalau untuk mahasiswa ya tentunya tidak mungkin juga. Jangankan mahasiswa, ya, untuk para konsultan pun rata-rata jarang sekali konsultan yang beli software ini secara license yang resmi, gitu, ya. Karena kalau harga terakhir yang saya tahu, kalau license itu resmi individu, ya, bukan untuk kampus, bukan untuk universitas, itu biasanya kurang lebih 8 euro harga ITEBS ini. 8 euro tuh, kalian bayangkan 8 euro. 1 euro sekarang itu anggap 17.000. Ya, coba 8 euro, ya, 8.000 euro, 8.000 kali 17.000. Kira-kira berapa coba? Itu lebih dari 100 juta. Ya, software itu satu, ya, satu license. Jadi artinya hanya bisa diinstal di satu komputer. Nah, bayangkan, ya, kalau kita nunggu sampai bisa membeli 100 juta lebih untuk satu software, ya mungkin ini akan repot juga, ya. Kecuali kalau untuk skala konsultan, ya, seharusnya ini wajar, ya, seharusnya mereka memang beli, ya. Jangan sampai hanya menggunakan yang crack, ya, menggunakan yang bajakan seperti itu tentunya. Ini sekali lagi kita menggunakan ini hanya untuk pendidikan aja, artinya belajar, ya. Tentunya ketika nanti kalian bekerja, ya, diusahakan itu kalian menggunakan, ya, license, ya, tentunya dengan konsultan atau kontraktor di mana kalian bekerja, ya, karena itu pun sebagai bagian dari ini hak kekayaan intelektual. Dan kalau yang license tentunya kita bisa tenang, ya, sebetulnya hasil-hasil yang dikeluarkan itu mungkin kita tidak merasa ragu berdasarkan ininya, ya, hasilnya. Kenapa? Karena itu license original. Tapi kalau memang yang crackingnya begini kan, ya, mungkin
kita sulit juga menjamin ya seperti apa. Nah, ini beberapa software yang muncul. Terus kalau di sini kita perhatikan ada new model, ada open existing model. Open existing model itu biasanya nanti hubungannya dengan recent model yang kita miliki. Ini recent model itu yang biasa sudah kita buat. Sehingga kalau kita klik open existing model, dia akan meminta ya ke folder yang tertentu, default foldernya, ini yang mana yang akan kita buka. Jadi ini model-model yang sudah kita buat sebelumnya, dan mungkin akan kita lanjutkan atau kita akan edit atau modify. Ya, sehingga kita bisa memilih file mana yang akan kita buka kalau kita mengklik open existing models. Dan extension dari model-model yang kita buat di dalam eTabs itu extension adalah .edb ya. Ini secara defaultnya, sehingga nanti yang kalau kita mau buka kembali file tersebut ya otomatis nanti si eTabs akan mengarahkannya ke file-file yang extensionnya edb, karena itu adalah extension yang secara default akan di-generate oleh eTabs ketika kita sudah membuat sebuah model ya di situ. Ini, nah kalau kita klik new model, kita akan mulai dari new model ya. Kita klik, maka akan tampil di dalam layar kita itu satu pop-up dialog ya. Pop-up dialog yang dimana nanti pop-up dialog ini akan berisi satu ini ya pilihan-pilihan ya nanti. Sebentar nih, ini belum muncul kayaknya ini. Kadang-kadang harus ini ya, harus agak sabar nih. Nah, ini ya, jadi akan muncul model initialization. Yang sudah punya software bisa ngikutin? Bisa, Pak. Oke. Ya, yang belum ada ya ikut aja dulu ya, ikut melihat. Nah, di sini biasanya option yang ada adalah use save user default setting. Artinya kalau ini kita pakai kalau kita sudah menggunakan setting yang default yang sudah kita pakai sebelumnya, ya. Tapi kalau kita tidak melakukan setting sebelumnya atau kita tidak kalau kita belum, maka ini kita tidak perlu dipilih. Yang kedua, use setting from a model file. Nah, kalau kita sudah punya model file yang sudah kita miliki, nah maka nanti si eTabs akan otomatis merujuk kepada setting-setting yang sudah kita miliki sebelumnya. Ya, karena kadang-kadang ini bisa lebih cepat ya kalau kita sudah punya model sebelumnya, kita menggunakan settingan sebelumnya dari settingan satuan unit, settingan misalnya di dalam mutu-mutu beton, baja, ya dan sebagainya, itu akan lebih mudah. Ya. Nah, yang ketiga adalah use built-in settings with. Nah, yang ini kalau kita pilih, maka ini sebetulnya kita bisa memilih unit-unit apa yang akan kita yang akan kita gunakan di dalam model. Terus database, kalau kita menggunakan baja, database baja, kita menggunakan database apa. Ini ada display unit itu satuan ya, satuan nanti panjang, satuan dimensi, ya, satuan volume, area, dan sebagainya. Ini bisa kita pilih di sini. Dan ini ada sistem SI kan, MKS ya, defaultnya US Customary. Nah, tapi ini bisa kita edit nantinya ya. Tapi kalau ini kita sudah yakin menggunakan salah satu satuan, ini bisa kita pilih. Terus database baja, ya kalau kita ketika mau menganalisis baja, ya kita bisa pilih. Ini ada dari Amerika dan sebagainya. Tapi nggak ada dari Indonesia, nggak ada. Terus kode dari bajanya sendiri ini bisa milih, tapi SNI tidak ada. Termasuk concrete design code ini untuk beton kita bisa milih, tapi SNI 2019 pun tidak ada di sini. Ya, sehingga biasanya kita tidak hiraukan dulu di sini, nanti kita melakukan modifikasi di dalam, ya seperti itu. Jadi biasanya kita menggunakan use built-in setting with ini saja dulu biasanya. Tapi kalau kalian sudah melakukan pemodelan sebelumnya dan kalian sudah membuat settingan tersendiri, kalian bisa memilih ya settingan dari model-model file yang sudah ada. Tapi kita sekarang pilih yang ini dulu, ya ini kita tidak hiraukan. Sementara itu kita nanti akan lakukan modifikasi. Kita klik OK di sini. Nah, ketika klik OK ini akan muncul new model quick templates. Jadi di sini ada templates ya. Templates bisa blank, grid only, steel deck, stager truss,
flat slab with perimeter beams, waffle slab, two-way or rifted slab. Jadi ini ada beberapa template biasanya khusus untuk sistem lantai. Jadi kita bisa memilih sistem lantai yang kita pakai itu seperti apa, ya, sehingga nanti akan lebih cepat di dalam proses pemodelan. Yang kiri di sini ada grid dimension, ya, di dalam plan artinya plan view. Plan view artinya ini nanti tampak atas atau dari denah yang kita lihat. Jadi di sini nanti ada number of grid line in x direction. Maksudnya ini nanti jumlah grid ya di dalam sumbu x, ya, arah sumbu x. Dan ini number of grid lines in y direction. Yang ini adalah jumlah grid searah sumbu y. Jadi etaps itu menggunakan grid ya untuk pemodelan. Jadi nanti grid-grid itu sebagai panduan kita di dalam melakukan pemodelan satu struktur. Ya, jadi ini kita bisa edit kalau kita memiliki data tersendiri. Ya. Yang di kanan ini story dimension. Jadi kalau kita mau memberikan informasi di sini, ini bisa kita edit ini. Ini yang contohnya kalau kita memiliki misalnya jumlah lantai tertentu dan juga tinggi tiap lantai itu sama, misalnya tipikal. Itu bisa lebih cepat kita mengenerate dari sini yang editnya. Berapa lantai kita isi, setelah itu berapa tinggi antar lantai kita isikan. Ya. Nah, jadi tergantung kebutuhan kita apa. Untuk sementara ini kita coba klik, ini biarkan saja kita kliknya di grid only. Kita akan mencoba memahami dulu tentang grid-grid karena nanti ini akan memiliki satu fungsi dan manfaat ya kalau kita dari grid langsung, karena ketika nanti kita pemodelan yang membutuhkan model-model yang lebih kompleks, itu biasanya kita lebih baik kita betul-betul memodelkannya dimulai dari grid ya. Seperti itu. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya, atau kurang lebih kalau di versi-versi yang mungkin berbeda, tidak kurang lebih hampir sama. Nah, ini plan view. Ya, kalau kita lihat di sini ada 3 windows. Ya, 3 windows. Yang pertama ini model Explorer. Tapi kalau model Explorer sebetulnya ini hanya sekedar untuk informasi saja ya. Kalau kita nanti khususnya kita ingin mengetahui apa yang sudah kita modelkan di sini bisa. Ini sebetulnya ditutup pun nggak jadi masalah. Ya, ini sebetulnya bukan yang utama. Tapi yang utama dalam pemodelan itu adalah plan view. Yang pertama ini view yang pertama di dalam tampak atas. Jadi plan view ini tampak atas. Jadi seperti tampak denah. Yang kedua, ini layar yang kedua, yang utama adalah yang 3D view. Kalau kita perhatikan, ini yang sekarang sementara yang aktif pertama kali, ini lihat ada highlight di sini yang lebih terang ya dibandingkan yang kanan. Artinya, window yang ini sementara ini yang aktif. Ya, yang kanan ini nggak aktif. Jadi kalau kita mau menggambar, artinya yang ini yang sedang aktif di layar ini. Tapi kalau kita klik kanan sembarang tempat, itu akan pindah highlight-nya ke yang 3D view, sedangkan yang kiri itu highlight-nya tidak ada, hilang. Artinya ini yang sedang aktif sekarang di layar yang 3D view. Nah, sehingga nanti ini tergantung kebutuhan kita ya. Kita mengaktifkan, mau menggambar di posisi 3D view atau menggambar di posisi plan view. Kita kembalikan lagi ke plan view. Kalau kita lihat di plan view ini ada tulisan story 4, ya, Z sama dengan di sini 48, FT ini feet. Ya, ini satuan di dalam di dalam satuan yang inch dan feet ya biasanya ini. Nah, jadi pertama kalau kita perhatikan ini ada kursor ya, kursor ada move up dan move down di sini. Jadi kalau ini story 4 artinya yang kita lihat sekarang ini dalam posisi lantai keempat. Ya, yang kita lihat ini posisinya. Kalau kita move down ke bawah ya, ini akan berubah menjadi story 3. Jadi yang kita lihat sekarang ini di story 3. Kalau kita ke bawah lagi, ini yang ada di story 2. Kalau kita ke bawah lagi, yang ada story 1. Jadi yang kita lihat ini, meskipun sepertinya sama, ya, tapi kita harus perhatikan ininya. Ya, kita sekarang posisinya di lantai berapa, ya, sehingga ini harus bisa menjadi dasar kita ketika kita di dalam memberikan
atau membuat model. Kita sedang menggambar di lantai berapa ini, gitu ya. Lihat di posisinya, ya. Sampai kalau kita klik lagi sampai di base, ya. Berarti ini Z0 base itu. Jadi di lantai paling dasar, ya. Ini Z0, ya. Jadi kalau kita kembalikan ini ada story 1, ya. Nah, untuk masalah yang pertama yang harus kita sekarang coba setting itu adalah satuan unit, ya. Satuan unit. Karena kita lihat ini masih di dalam fit, maka kita ubah, ya. Kalau kita ke bawah, kanan bawah itu ada unit, ya. Kita klik, ini ada show unit form, ya. Ini ada klik show unit form, ini akan muncul display unit. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan yang bisa kita input, ya. Unit-unit apa yang bisa kita masukkan di sini sebagai setting pemodelan kita. Pertama, ini ada structure dimension, ya. Jadi artinya ini dimensi dari struktur yang akan kita modelkan. Absolute distance, ini dalam fit. Nah, kita biasanya kalau struktur, dimensi struktur, itu biasa jarak-jaraknya itu dalam apa? Biasanya kita pakai meter, ya. Meter. Nah, kita biasanya ganti ini kita dalam meter. Terus structure area, ya kita pun sama, kalau itu dalam meter, ini dalam meter saja. Ya, ini untuk dimensi struktur, ya. Section dimension, nah ini adalah dimensi dari elemen atau section itu, ya. Jadi elemen balok, kolom, plat, seperti itu. Itu nanti panjangnya berapa, luasan berapa. Ini defaultnya dalam inch, ya. Satuan itu. Tapi kalau kita biasa pakai apa? Kalau dimensi penampang? Milimeter. Ya, milimeter lah, ya. Kita pakai milimeter dulu. Jadi ini kita defaultkan, maksudnya kita setting ke milimeter semuanya. Bar area juga biasanya dalam milimeter, ya, seperti ini. Displacement kita sama, ya. Displacement simpangan itu pun kita setting dalam milimeter saja, ya. Nah, terus force, beban. Beban dalam apa? Ini nanti bisa disesuaikan, ya. Beban misalnya dalam kilogram, atau dalam kilonewton, ya, terserah saya. Dan ini perlu kalian ketahui bahwa ini nanti ini bisa diganti, ya. Tidak harus di awal. Jadi bisa ketika nanti istilahnya ketika kita mau menginput nilai-nilai tertentu, kita bisa ini, ya, bisa kita ganti pada saat ketika kita akan menginput beban atau apa, ya. Jadi tidak harus dari sini semuanya dulu, itu nanti tidak harus, ya. Nanti bisa kapanpun ini bisa kita ubah, ya. Sehingga nanti diharapkan kalian itu nanti menginput beban-beban sesuai satuan unitnya. Kalau kalian punya informasinya, punya datanya dalam kilonewton per meter misalnya, maka kalian ubah dulu ini ke kilonewton per meter, si beban ini misalnya force ini, setelah itu kalian baru input bebannya, ya. Jadi jangan mengkonversi sendiri. Kalau mengkonversi sendiri nanti kadang-kadang kita udah lama mengkonversi sendiri itu, terus juga bisa jadi terjadi kesalahan ketika mengkonversi. Jadi lebih baik kita menginput beban itu sesuai dengan satuan yang kita miliki. Satuannya. Oh, yang ini bebannya dalam kilonewton, ya kilonewton. Oh, ini nanti data materialnya mutunya dalam MPa, ya MPa misalnya, dan sebagainya, ya. Nah, ini nanti modulus, ya. Kalau MPa, ya misalnya MPa itu satuannya apa? MPa itu. Newton meter kuadrat per milimeter. Newton, ya, per milimeter persegi, ya. Ya, jadi ini kita kalau modulus nanti ini Newton, ini mili, ya. Nanti stress input output jangan dulu, ini pun kita lewatin dulu. Sekarang massa, ya, mass and weight. Nah, jadi ini, nah biasanya nanti kita perlu memasukkan apa? Memasukkan berat jenis beton. Nah, berat jenis beton itu bisa dalam apa? Kita punya datanya. Berat jenis beton. Dalam apa?
BJ beton. 2.400, Pak. Apa? BJ beton 2.400 Ya, kilogram. satuannya. Kilogram per meter kubik. Kilogram per meter kubik. Berarti nanti ya kita ini kan di dalam kilogram, ininya meter ya. Jadi sama, ini sama semuanya. Kita kilogram, di sininya meter ya. Ini samain aja semua. Ini yang weight-nya juga kan nanti ada BJ, ada massa ya. Jadi yang ini semuanya ke KGF kan. Sementara ini ya. Oke, sementara itu dulu ya. Sementara itu dulu. Intinya nanti kalian ini bisa edit kapanpun ketika kalian mau menginput satu nilai ya, baik itu beban, baik itu nanti material properti ya dan sebagainya. Disesuaikan. Itu biasanya pengalaman saya. Jadi daripada saya mengkonversi ya, daripada mengkonversi kadang-kadang kita nggak tahu juga, lupa konversi kilo ke ini ya, atau newton ke kilo dan sebagainya. Udah kita kadang-kadang lupa, terus juga kadang-kadang kita membagi atau mengkalikannya itu kadang-kadang salah juga. Nah, sehingga biasanya saya lebih memilih ketika saya mau menginput data ini, data saya yang punya apa, oh dalam newton mili, berarti saya ganti dulu ya, data itu sesuaikan, saya inputnya dalam newton mili ya, seperti itu biasanya. Oke, kita klik OK. Nah, kalau kita klik OK ya, di sini sudah berubah kalau kalian perhatikan. Ya, ini 7,3152 dalam kurung meter. Artinya yang tadi FT atau feet sekarang udah berubah. Ya, ini jadi langsung dikonversi ya oleh si ETABS, panjang ataupun jarak A ke B, B ke C, C ke D ini langsung dirubah dalam meter karena kita tadi sudah meminta mengganti di dalam meter misalnya. Oke, itu ya untuk mengganti satuan ya tentunya. Terus yang berikutnya adalah kita lihat grid. Ya, kita lihat grid. Nah, grid ini ya, grid ini bisa jadi kita butuh bukan jarak yang tertera di sini. Ini 7,3 padahal saya mau ini Pak 4 meter semuanya, misalnya mau mengganti jarak antar as ya. Ini as ya, ini as A. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, kalau kursor kita pastikan di intersection ini akan muncul merah di situ dan akan muncul label di sana grid point ya. Grid point A4 artinya ini as A4 ya, ini A4. Kalau kita di sini maka ini dia B4 grid point-nya. Ini grid point C4 ya dan seterusnya. Kalau di sini nanti grid point A3 ya, di sini B3, di sini C3 dan seterusnya ya. Jadi ini untuk memastikan bahwa kita dalam posisi atau di grid mana atau di as yang mana. Bagaimana untuk mengedit grid? Cara pertama adalah kita klik di edit ya. Klik edit, di sini kita ada edit stories and grid system. Ya. Ini cara yang pertama, ini akan muncul ini. Ya, ini akan muncul ini. Cara yang kedua, kita bisa klik kanan di pas yang ada dimensi ini, kita klik kanan. Klik kanan, terus ada Add or Modify Grids. Ya, di sini ada Add or Modify Grids. Kita klik, ini sama. Ya, akan muncul ke pop-up dialog yang sama. Nah, jadi bisa klik di sana di Edit, ya, atau kita klik kanan di pas ada dimensi, ataupun mungkin kalau di versi yang lain itu pas di gridnya, kita klik kanannya. Ya, atau kadang-kadang di versi yang sebelumnya itu ada juga yang mengklik 2 kali di gridnya, ya, sehingga muncul pop-up dialog seperti ini. Nah, di sini ada 2, ada story data, ada grid system, ya.
Nah, story data ini artinya untuk data lantai kita. Kalau grid system ini grid-grid yang kita miliki. Kita sekarang contoh kita mau mengubah nama lantai pertama ataupun tinggi lantai ya. Kita berarti masuk di sini ya, di modify atau show story data. Kita klik akan muncul ini. Ini kita bisa edit nama lantai ini. Kadang-kadang kan kalau kita tidak familiar ya dengan istilah Inggris, kadang-kadang kita salah. Nah, kita mau edit dengan nama yang biasa, lebih familiar dengan kita. Contoh di base, ini kita ganti lantai. Terus ini kita ganti jadi lantai 1, story 1 itu. Terus yang ini kita ganti menjadi lantai 2. Terus yang ini kita ganti menjadi lantai 3. Yang ini kita ganti menjadi lantai 4. Ya, seperti itu. Sekarang height-nya ini 3,3, segini. Kita misalnya supaya gampang 4 meter, kita ingin ganti 4 meter. Karena ini udah dalam meter, kita ganti ini 4 meter, 4 meter, 4 meter. Ya. Nah, elevation ini otomatis oleh si ETABS akan dihitung. Elevation itu dia akan menghitung akumulasi. Ya, kalau ini tadi kita input ada tinggi tiap lantai, sedangkan elevation itu si ETABS akan menghitung akumulasi. Lantai 1 4 meter, maka lantai 2 akan 4 meter lagi, sehingga dia jadi 8 meter, tambah 4 jadi 12 meter, tambah 4 jadi 16 meter. Ya, seperti itu. Kita klik OK. Nah, maka di sini pun berubah. Maaf ya, ini kita klik. Sorry, ini yang lantai, yang base, yang lantai doang, ini dasar saja ya. Supaya beda, nanti ada lantai dasar. Gitu. Nah, sampai di sini bisa mengikuti yang sudah punya softwarenya. Bisa, Pak. Oke, ini nama lantai ya. Sekarang kalau kita klik OK ya, kita ingin tahu dulu apa perubahannya. Nama lantai kita lihat di sini ya. Maaf, sorry. Ini plan view-nya ini akan berubah. Ini lantai 2 misalnya ya. Kalau kita klik ke atas lantai nanti berubah ya. Ini akan naik lagi lantai 3. Kalau kita klik atas lagi lantai 4 ya. Jadi sudah sesuai tadi dengan nama yang kita edit. Sehingga kita mungkin lebih familiar ya dibanding menggunakan nama Inggris ya, istilahnya story dan sebagainya. Dan ini pun Z-nya ini ketinggian elevation ya. 16 meter, kalau kita di lantai 3 12 meter, di lantai 2 itu 8 meter, di lantai 1 4 meter, dan di lantai dasar Z0 ya. Kita naikkan ke lantai 1 saja dulu. Kalau kita pergi di 3D view, kursor kita di mouse-nya kita ini kan, ini akan muncul ya informasi di sini grid point. Di sini yang kita tunjuk itu adalah A4, yaitu posisinya di as A4 dan di lantai 4. Kalau kita turunkan di bawah, itu akan muncul grid point A4 masih di as A4 tetapi lantai 3. Nah, terus ini pun kalau kita lihat ke bawahnya ini grid point A4 masih as yang sama tetapi lantai 2 dan sebagainya. Jadi ini sudah mengikuti perubahan dari apa yang kita edit tadi ya, seperti itu. Nah, sekarang yang berikutnya Pak, wah ini kan tadi belum. Saya ingin ini jarak antar as, ini jarak antar kolom nantinya ini 4 meter 4 meter. Gimana? Nah, caranya tadi kembali lagi klik kanan, kita add or modify grid. Nah, yang kita edit sekarang bukan yang story data tetapi yang grid system. Ya. Dan kita pilih modify kalau kita mau mengedit grid yang ada. Klik, ya ini akan muncul grid system name. Ini namanya boleh kalau kalian mau nama gridnya apa. Karena kadang-kadang nanti kalau kalian udah mulai kompleks, mungkin kalian perlu beberapa grid ya, beda grid sehingga ini perlu dinamai yang berbeda. Nah di sini ada yang paling penting ada display grid data di sini tentang X grid data dan ini Y grid data. Nah, kalau kita perhatikan ini previewnya begini. Ini yang kita punya tadi sementara ya. As A B C D ke arah X, sedangkan as 1 2 3 4 ini ke arah Y. Nah, sehingga ini X grid data A B C D ini A B C D ya, ini ada ordinatnya. Ini ordinatnya. Dan perlu kalian ketahui ordinat nanti di ETABS dia ngitungnya akumulasi ya. Jadi kalau kita punya jarak A ke B 4 meter, B ke C 4 meter, C ke D 4 meter, nanti yang diisi di sini bukan 044 gitu ya, tetapi diakumulasi. Jadi yang pertama 0 di A, A-nya di 0, sedangkan di B sekarang misalnya kita 4 meter isi, sedangkan E ditambah 4 lagi
maka dia akan jadi 8. Yang D ditambah 4 lagi, dia akan menjadi 12 di situ. Ya, itu untuk yang grid ini. Sekarang kita pergi ke grid Y. Nah, kalau kalian perhatikan ini berubah. Sekarang grid Y. Grid Y sama, kita inginnya 4 meter semuanya. Maka ini 0, setelah itu ini 4, ini 8, yang ini 12. Ya, seperti itu. Sehingga kalau kita lihat, ini akan berubah ya preview dari grid yang sudah kita edit. Ya, jadi ini 4 meter ke arah X dan ke arah Y pun 4 meter. Setelah itu kita klik OK. Ya, setelah itu kita klik OK sekali lagi. Nah, maka di layar kalian ini sudah berubah. Ya, sudah berubah. As A, B, C, D itu masing-masing 4 meter dan as 1, 2, 3, 4 itu masing-masing 4 meter juga. Ya, seperti itu. Dan di 3D view-nya pun ini sudah berubah menyesuaikan dengan apa yang sudah kita modify di sini. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke, ya. Oke. Nah, yang berikutnya sekarang bagaimana kita mau menggambar. Ya, bagaimana nanti kita mau menggambar. Maksudnya memodelkan yang akan kita modelkan sekarang. Nah, sekarang kita coba nanti satu lantai saja dulu gitu ya, frame di sana. Nanti sebagai yang awalan sesi sekarang ini ya. Nanti di sesi kedua kita akan lanjutkan. Dan saya berharap tadinya setelah selesai sesi pertama, mungkin setelah nanti pemodelan ini selesai, saya ingin yang belum ada softwarenya, tolong ya beberapa jam ke depan tuh lumayan ada waktu, coba kalian install. Mungkin nanti teman-temannya yang sudah berhasil itu bisa men-share filenya ataupun termasuk cara-cara menginstalnya ya, sehingga saya harapkan nanti di sesi 2 sudah semakin banyak yang sudah memiliki softwarenya. Oke. Ini kita posisi di lantai 1 ya, pastikan plan view-nya lihat lantai 1. Kita akan menggambar balok. Kita perlu apa? Kita perlu mencoba mendefinisikan material terlebih dahulu ya. Kita klik define di sini, di define. Ini kita ke material properties ya. Kita klik define terus kita pergi ke material properties ya. Nah, di sini ada beberapa material yang default-nya dari items. Ya, ini ada beberapa default material. Nah, karena kita punya material tersendiri, misalnya contohnya, maka kita add new ya material. Kita klik add new material. Ini region-nya, karena kita bukan di Amerika dan di sini tidak ada Indonesia, kita pilih user. Ya. Material type kita pilih concrete, ya, dan kita klik OK. Ya. Nah, maka akan muncul material name nanti konkret di sini. Nah, sekarang kita perhatikan, kita BJ beton yang akan kita masukkan ya di sini adalah berapa tadi? BJ beton itu 2000 berapa? 2.400 kg per meter kubik, Pak. Ya, ini kan kurang lebih hampir sama ya. Jadi memang ini dari rumus, jadi kurang lebih kalau kalian dimanapun gitu BJ beton itu, kalau BJ beton normal ya 2.400 ya, tapi satuannya kilogram per meter kubik. Ini kita jadikan 2.400 ya, tepat saja. Ya, itu terus modulus elasticity. Sementara yang lain ini kita ambil saja defaultnya dari SAP ya. Ini untuk memastikan saja kalian menginput di sini. Ya, BJ beton menginput di sini. Contoh, kalian punyanya dalam kilonewton, saya Pak satuannya BJ betonnya. Kalau kalian tidak pede dengan satuan ini, kalian nanti keluar dulu dari dialog ini, kalian pergi ke units, ya, ganti dulu di dalam weight per unitnya, nanti kalian ubah di dalam misalnya newton atau kilonewton misalnya. Terus kalian masuk lagi ke sini, kalian input ya nilai BJ beton dengan satuan unit yang kalian miliki. Nanti di sini akan berubah ya, di sini otomatis kalau unitnya tadi kalian ganti, dia di sini akan berubah misalnya dalam kilonewton per meter kubik misalnya. Ya, seperti itu.
Nah, ini untuk material name, nanti ini ada design property data, bisa modify atau show di sini. Nah, di sini specified, ini FC accent. Mutu beton. Nah, ini mutu beton, nah ini stresnya tadi kita lupa. Ya, kita lupa belum ubah. Karena bagian di stres tegangan. Ini kan sebenarnya tegangan ya, kekuatan beton itu karena tegangan kekuatan tekan dari beton ya. Sehingga ini dalam satuan ini. Caranya bagaimana? Ya, ini kita klik OK saja dulu ya. Ini kita klik OK. Kita OK ya. Ini kita ganti unit di sini. Nah, cari di stres di sini ya. Ada stres ya, stres input, stres output. Nah, ini kita ganti. Kita biasanya FC accent dalam apa satuannya? MPa, Pak. Ya, MPa itu satuan apa? Newton per milimeter Newton per persegi. milimeter persegi. Ya, kita Newton di sini, ini kita milimeter. Ini kita Newton, ini milimeter. Ya. Ini kita buat, ini milimeter. Oke, setelah itu kita klik OK. Kita pergi lagi ke define tadi material properties. Tadi kita namanya konkret ya. Sebetulnya nanti kita ganti ya namanya supaya lebih enak. Ini konkret kita modify, jangan add karena kita akan memodify yang ada. Materialnya kita ganti ya. Misalnya menjadi FC 30 MPa. Gini ya. Atau kalau mau pakai K bisa K 300 misalnya ya. Ini supaya apa? Karena bisa jadi kalau kita punya materialnya banyak lebih dari satu, kita perlu material name ini untuk memudahkan kita. Oh, ini pakai yang FC sekian, nanti yang FY berapa gitu, atau FC berapa. Kalau ternyata ada mutu beton yang akan kita pakai lebih dari satu ya. Jadi ini perlu kita perlu kita munculkan namanya. Tapi MPa-nya sebetulnya kalau kalian sudah tahu 30 itu MPa, ini tidak perlu ya sebetulnya. Terlalu panjang. Supaya kalian supaya tahu saja kalau kalian sudah tahu bahwa yang namanya FC accent ya ini MPa ya. Jadi 30 artinya 30 MPa. Nah, ini tadi sudah kita klik ke modify material property design. Nah, ini kita lihat. Nah, ini berubah. Dari sekarang di specify concrete compressive ini di Newton per milimeter persegi. Ya. Kalau 30 MPa berarti ini kita ganti menjadi 30. Ya. Ini kita klik OK. Ya, kita klik OK lagi. Nah, sekarang kita punya FC 30 di sini. Kepunyaan material kepunyaan kita. Kita OK lagi. Jangan lupa kalau kalian cancel nanti yang ini hilang lagi. Ya, isinya itu hilang lagi. Jadi nanti kembali lagi ke awal. Kita klik OK lagi. Ya. Sudah. Nah, setelah itu saya mengingatkan ya sebelum kita lanjut itu jangan lupa untuk sering men-save juga ya. Karena kadang-kadang kalau kalian sudah banyak kalian lakukan perubahan, kalau kalian tidak save dan ternyata ada problem dengan komputer kalian, ternyata mati komputernya dan sebagainya atau error etapsnya, nah itu kalian bisa nangis darah kalau sudah banyak yang sudah kalian modelkan ternyata kalian lupa men-save. Jadi klik save seperti biasa, ada icon ini disket ya, save, kita klik, nanti biasanya muncul terserah kalian ya mau di folder mana ya, secara default dia akan masuk ke folder si etapsnya ya. Kalian tulis ya latihannya. Ya, saya tulis di sini saya latihan 3 misalnya. Ini otomatis extension-nya langsung dibuat dalam EDB ya, extension-nya. Kita klik save. Nah, maka ini sudah di-save. Jadi kalau kalian sudah melakukan perubahan, save ya, jangan lupa save supaya nanti kalau ada apa-apa masih bisa tersimpan ya data pemodelan kalian. Oke, kita kembali lagi ke define ya, material sudah tadi. Kita masuk ke section properties. Kita pilih frame section. Ya, artinya ini kita akan nanti memodelkan balok kolom itu sebagai sebuah frame. Ya, tadi kayak ada istilah resisting frame atau sistem ya, frame system atau sistem rangka momen, pemikul momen ini dalam bentuk frame. Section properties ini kita klik frame section, maka akan muncul ini. Properti, kita cari properti kita. Ya, properti kita sudah ada belum di sini? Properti kita di sini belum ada. Ya. Sehingga kita harus buat.
Ya, jadi si frame-nya yang akan nanti kita buat, kita klik add new property. Kita mau buat elemen kolom atau balok itu dengan rectangular atau persegi, ya rectangular itu kita pilih di concrete rectangular. Kita pilih di sini yang section-nya rectangular, ya. Kita pilih, nanti akan muncul ini. Property name. Nah, kita sekarang masukkan kolom. Misalnya kolom kita kasih inisial K, ya. Contoh sekarang kolom 500 K, saya tulis 50 kali 50. Ya. Jadi K 50 artinya kolom 50 kali 50. Artinya kalau kita lihat ini ada depth width section dimension-nya. Berapa depth-nya? Kalau K 50 kali 50, berapa depth-nya? 100 kali 500. Ini berapa? 500 kali 500. 500 depth-nya, width-nya 500. 500. Oke. Setelah itu kita pergi ke modify atau show rebar. Nah, di sini pastikan kalau kita itu mau mendesain, maksudnya mau mendefinisikan itu kolom, pastikan checklistnya ini di column, ya, jangan di beam. Pastikan di sini di column. Ini kita pakai dulu yang ada, ya, pakai dulu yang ada. Ini ada clear cover to confinement bars. Jadi ini selimut beton. Biasanya kita masukkan 40 saja dulu, nanti sesuaikan dengan SNI, ya. Ini clear cover to confinement bar itu. Jadi ini selimut beton, ya. Nanti ini jumlah tulangan sebetulnya bisa dinolkan terlebih dahulu, ya. Kalau kita ingin mendesain, ya, nanti ini sebetulnya bisa reinforcement to be design itu artinya yang ini harusnya dinol-nolkan supaya nanti bisa mendapatkan apa hasil yang memang nanti dimunculkan oleh si ETABS itu adalah berapa kebutuhan tulangannya, ya. Kalau nilai ini ada, ini biasanya untuk yang dicek, ya. Kalau kita mau mengecek tulangannya, ini kita munculkan, ya, berapa jumlah tulangan di sini. Ini sebetulnya ini bisa kita nolkan, tapi sementara ya kita biarkan aja dulu karena kita ini sebagai latihan saja. Kita oke, ya. Nah, maka ini sudah, ini show section properties, ini ada property-property yang otomatis oleh si ETABS dihitung, ya, semuanya berdasarkan data yang ada. Dan ini yang modifier, ini tidak perlu sementara ini, tapi nanti ketika kalian mendesain dengan SNI, ya, nanti akan ada yang dimodifikasi di sini, ya, nanti dengan Pak Riawan akan dijelaskan di sini. Sementara kita tidak melakukan modifikasi. Nah, ini maksud saya tadi kenapa tulangan ini kalau kita mendesain kita nolkan, ini kan terlihat kan karena ini defaultnya sudah ada tadi. Nah, kalau kita ingin nanti mendesain tulangan ini sebetulnya maksud saya ini dinolkan, ya. Nah, ini kadang-kadang kalau kita nolkan ini nggak mau data error, ya, number of longitudinal. Jadi kadang-kadang ini memang tetap harus diinput, ya, diinput sementara ini karena si ETABS itu dia akan apa istilahnya ini, ya, tetap itu menjadi sebuah keharusan karena kalau tanpa tulangan gitu, ya, kalau tanpa tulangan itu dianggap ya bukan elemen yang ini, ya, bukan elemen yang baik tentunya. Jadi kadang-kadang kalau kita muncul di 0, dia nggak mau the value cannot be less than 2. Ya, jadi minimal tuh 2 tetap akan tuh biasanya kita biarkan saja di sini, ya. Jangan dihiraukan dulu karena nanti ada menu nanti yang ketika kita mau mendesain tadi. Nah, ingat sekali lagi ini property name kita K5050. Sekarang materialnya apa? Ini hati-hati. Jangan dibiarkan begini. Kita tadi sudah memasukkan dengan nama apa? Dengan nama FC30. Iya. Kita klik FC30 materialnya. Ini jangan lupa, ya. Karena kalau kita sudah menyiapkan tapi kita tidak pilih, maka nanti si ETABS akan membacanya materialnya menggunakan yang ada, ya. Oke, setelah itu kita klik OK, sudah masuk di sini di list property K5050. Sekarang dengan cara yang sama kita balok, ya, masukkan yang balok, add new property lagi, concrete rectangular sama, kita pilih concrete. Kalau balok kita kasih inisial B, ya. Sekarang contohnya B-nya 30 kali 50. Ya, seperti itu. Materialnya apa? FC, jangan lupa.
di sini. Terus depth-nya, jadi berapa? Kalau 30-50 depth-nya berapa? 500. 500. Terus kalau width-nya? 300. 300. Oke. Ya. Terus kita pergi ke modify show rebars. Nah, ini ingat karena kita mau balok, jangan biarkan di kolom, tapi kita pilih yang beam. Beam. Terus di sini ya, top bars dan bottom bars ini sekali lagi selimut beton ya, kita sementara masukkan 40 dulu di sini. Masukkan 40 mili ya, selimut betonnya. Nah, ini kita klik OK ya. Kalau nanti ada tulangan ya kita definisikan, sementara belum ada. Kita OK. Ya, pastikan ini offset 30 sudah. Kita klik OK lagi. Nah, maka ini sudah muncul B3050 dan K5050 ya. Kita sudah memiliki dua penampang ini. Ya. Kita klik OK. Nah, kalau sudah berarti kita siap untuk menggambar ya. Sudah siap untuk menggambar, untuk memodelkan. Caranya bagaimana? Pertama klik draw ya. Ingat sementara ini jangan lupa di lantai 1 ya, posisi kita mau menggambar balok dulu. Kita klik draw beam or column. Kita pilih draw beam or column. Klik. Nah, kalau kita klik, kursor mouse kita sudah berubah menjadi kursor di dalam drawing mode ya, di dalam mode menggambar di sini. Pastikan di sini biasanya di kiri bawah itu ada properties of object. Ya, ini propertinya jangan biarkan di alat beam, tapi kita cari properti kita karena kita mau menggambar balok, maka kita pilih B3050 ya. Yang ini kita pilih B3050. Nah, untuk menggambar balok seperti apa? Sebetulnya tidak ada ketentuan. Kalian bebas saja menggambar balok kemanapun, putar nggak apa-apa. Tapi pengalaman saya dan juga saran yang mungkin ini cukup baik, karena nanti si etaps itu akan menghitung 0 itu dalam titik yang kita mulai gambar. Kalau kita menggambar dari sini, dari kiri ke kanan, maka 0-nya tuh dari sini ke sana, ya, dari A ke B. Tapi kalau kita menggambarnya dari B ya ke A, maka titik 0-nya si etaps akan menghitung dari B ke A. Tapi tidak akan jadi masalah, sebetulnya tidak akan error. Nah, tetapi ketika nanti kalau kita mau pengecekan, ya itu kadang-kadang membuat kita rumit. Karena kita nggak tahu, karena kita sembarangan menggambarnya, akhirnya kita tidak tahu yang 0 itu dari mana, yang ini kiri kanan, yang ini kanan kiri, harus ngecek satu-satu. Ya, oleh karena itu saya menyarankan di sini kita gambar untuk menggambar penampang itu dengan arah yang sama. Oke, jadi untuk balok kita coba dari kiri ke kanan semua, dari kiri ke kanan ya. Ini pastikan udah muncul intersection snap-nya ini ada, kita klik, kita geser ke yang kanan. Klik. Ya, seperti ini. Tuh, ini masih ada, lanjutkan ya dari B ke C karena masih kiri ke kanan. Terus setelah itu lanjutkan C ke D, itu pun kiri ke kanan. Nah, setelah itu sebetulnya kalian bisa aja ya langsung begini terus gitu, bisa aja. Tapi seperti yang tadi saya katakan, kalau bisa satu arah. Bagaimana cara memutuskannya? Klik kanan. Ya, terputus di situ, tapi kursornya masih di dalam drawing mode. Ya, setelah itu kita klik kiri kanan lagi, kiri kanan lagi dengan cara yang sama, kiri kanan lagi. Kita putuskan lagi di sini untuk as yang ketiga. Sekarang as yang kedua ya, dengan cara yang sama, kita klik sama, kita klik lagi, kita putuskan lagi. Dengan cara yang sama untuk as 1, kita klik lagi untuk memodelkan baloknya. Setelah itu kita putuskan lagi. Nah, sekarang ini balok di 4 as ini sudah kita gambar. Tapi as baru yang as 4, 3, 2, 1. Kalau kita lihat di 3D view-nya, dia sudah tergambar 4 as ini balok. Sekarang kita mau menggambar yang as A, B, C, D. Dengan cara yang sama, dengan satu arah, kita gambar, ya contoh ini dari 1 ke 2. Lanjutkan 2 ke 3. Terus 3 ke 4. Setelah itu kita klik kanan, putuskan. Lanjutkan dengan as yang B. Sampai di as ke-4. Dengan cara yang sama, kita gambar lagi. Sampai C. Putuskan, dan yang terakhir
di as yang D, kita gambar. Ya, seperti itu. Kalau kita lihat di 3D view-nya di sebelah kanan, itu sudah tergambar rangka balok ya di lantai 1 ya, rangka baloknya. Nah, setelah itu kita mau menggambar kolomnya. Ya, kita mau menggambar kolomnya. Nah, maka untuk menggambar kolom, berarti yang paling mudah itu adalah kita harus tampakkan jangan di plan view. Ya, karena plan view ini tampak atas. Sehingga kita perlu dari tampak depan atau tampak samping misalnya ya. Oleh karena itu kita gantikan ya di sini ke sebentar. Nah, ini di sini karena masih plan view, kita klik di sini ada 3D plan view elevation view ya. Kita klik elevation ya. Nah, kita pilih as mana? Kita coba untuk tampaknya ini potongan di as mana gitu ya, tampak sampingnya. Nah, kita pilih sekarang di as A saja sehingga nanti tampak samping kiri seperti ini. Kita oke. Nah, maka ini yang kita lihat ini adalah dari A ya, dari tampak A. Jadi dari sini yang kita lihatnya. Nah, sehingga kita gambar lagi. Untuk kolom kita draw. Tadi kalau yang sudah berubah ininya apa? Kursornya. Kalau yang tidak berubah pun pastikan kalau kita mau menggambar kolom ganti propertinya. Jangan di B3050 karena itu balok. Sekarang kita ganti cari yang K. Ya, K5050 di sini. Nah, maka setelah itu kita buat kolom. Sama ya, pembuatan kolom pun diusahakan satu arah. Dari sini saya pakai yang arah bawah ke atas ya. Bawah ke atas kita putuskan. Bawah ke atas kita putuskan, bawah ke atas sama kita putuskan di situ sampai yang terakhir ya itu. Nah, ini sudah terlihat di 3D view-nya sudah satu kolom di lantai di as A. Sekarang kita mau ke as berikutnya, maka kita geser move ya, move up. Ini sekarang muncul di as B. Kita gambar lagi dengan cara yang sama, kita gambar lagi. Kita gambar lagi dengan cara yang sama. Ya, tuh as yang ke B sudah tergambar di 3D view-nya. Kita move up lagi untuk di as C. Dengan cara yang sama, kita gambar lagi kolomnya. Ya, ini as C-nya sudah. Sekarang kita pergi ke as D. Ya, as D yang terakhir. Dengan cara yang sama kita gambar lagi. Ya, kita lihat di 3D view-nya, satu lantai sekarang sudah tergambar kolom dan baloknya. Sudah terlihat? Terlihat, Pak. Ya, Pak. Sudah bisa ngikuti ya, yang pakai laptop? Bisa, Sudah, Pak. Oke. Sekarang kita klik keyboard escape ya untuk keluar dari mode gambar. Jadi kalau kalian klik keyboard escape maka kursor mouse itu akan kembali lagi ke kursor select ya, select mode, bukan di drawing mode. Nah, terus kalau kita ingin melihat menge-view ya, pertama ini adalah ini betul nggak kolom-kolomnya, misalnya nama-namanya dan sebagainya ya. Kita bisa klik di view ya, klik view, terus ada di sini set display option ya. Set display option. Kita pilih object assignment ya, kita pilih object assignment di sini. Nah, di sini ada
frame assignment-nya ada label, unique name, section, dan sebagainya. Nah, kita ingin tahu apakah itu betul, misalnya itu K30, K50-50 atau B30-50, itu kita ini kan checklist section-nya. Ya. Checklist section, kita coba OK. Nah, ini muncul. Ya. B30 ini K, ini B, ini K, gitu. Ya. Kalau kita ingin di 3D view, maka aktifkan 3D view-nya. Kita pilih juga ke view set display tadi dengan cara yang sama. Di object assignment-nya kita pilih section, maka kita pilih klik OK, maka akan muncul ya. Ini B30, ini K50, ini B30, ini K50. Jadi untuk memastikan bahwa ini betul-betul yang sudah kalian gambar, yang sudah kalian assign, ini adalah balok, ini kolom ya, kolomnya sekian, baloknya sekian dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang untuk terakhir mungkin ya, ini untuk mengecek secara ini ya, secara real 3D gitu ya, dengan skala 3D dari balok dan kolomnya, kita bisa pergi lagi ke view, terus set display option, kita pilih di object assignment, di general saja, ya, di general. Ini ada extrude frame, ya, kita klik extrude frame-nya dan kita klik OK. Nah, maka ini akan muncul display tampak isometris 3D dari extrude view dari pemodelan yang sudah kalian buat. Dan kalian bisa di zoom ya, kalau kalian ingin mengetahui lebih dekat. Terus juga kalian bisa menggunakan pan untuk digeser-geserkan untuk melihat balok dan kolom yang sudah kalian modelkan di situ ya. Ini tampak dari extrude view-nya. Ya, seperti itu. Nah, sehingga ini ya yang sudah kalian modelkan